Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Ekonomi Perpajakan akan memaparkan materi mengenai biaya materai. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama yaitu Dini Miftatus Solihah, NIM 12402193004. Yang kedua Fatmatri Agustin, NIM 12402193006. Yang ketiga Imroatul Kasanah, NIM 12402193011. Yang keempat Oktaviana Rohmah Azizah, NIM 12402193019. Yang kelima Rita Yuni Anida, NIM 12402193024. Yang keenam Yusril Anggara Fahmi, NIM 12402193045. Berikut pemaparan materi dari kelompok kami. Saya Imroatul Kasanah, NIM 12402193011 akan memaparkan materi yang pertama mengenai pengertian dari biaya materai. Biaya materai adalah pajak atas dokumen yang terhutang sejak saat dokumen tersebut ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan, atau dokumen tersebut telah selesai dibuat atau diserahkan kepada pihak lain bila dokumen tersebut hanya dibuat oleh satu pihak saja. Yang selanjutnya yaitu prinsip umum pemungutan atau pengenaan biaya materai adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya materai dikenakan atas dokumen atau merupakan pajak atas dokumen. Yang kedua, satu dokumen hanya terutang satu biaya materai saja. Yang ketiga, rangkap atau tindasan yang ikut ditandatangani terutang biaya materai sama dengan aslinya. Kemudian subbab yang kedua yaitu dasar hukum pengenaan biaya materai. Dasar hukum pengenaan biaya materai adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 atau disebut juga Undang-Undang Biaya Materai. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 1986. Selain itu, untuk mengatur pelaksanaannya, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif biaya materai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan biaya materai. Saya Oktaviana Rohmah Azizah, NIM 12402193019 akan menyampaikan materi yang selanjutnya. Dasar hukum sebelumnya yang sudah dijelaskan yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang biaya materai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, kebutuhan masyarakat, dan kebutuhan tata kelola biaya materai sehingga perlu diganti. Kemudian pada tanggal 26 Oktober 2020, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang biaya materai. Undang-undang ini mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2021, di mana tarif biaya materai yang baru menjadi tarif tunggal, yaitu senilai Rp10.000 per lembarnya. Namun sepanjang tahun 2021 ini, materai Rp3.000 dan Rp6.000 masih dapat digunakan dengan minimal nilai Rp9.000 hingga akhir tahun. Di poin selanjutnya yaitu mengenai objek dan bukan objek biaya materai. Yang pertama adalah objek biaya materai. Objek biaya materai adalah sebagai berikut. Biaya materai dikenakan atas dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata. Kemudian, biaya materai juga dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Objek biaya materai yang selanjutnya yaitu dokumen yang bersifat perdata meliputi yang pertama, surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan atau surat lainnya yang sejenis beserta rangkapnya. Kemudian yang kedua, akta notaris beserta glose, salinan, dan kutipannya. Yang ketiga, akta pejabat pembuat akta tanah beserta salinan dan kutipannya. Kemudian yang keempat, surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang kelima, dokumen transaksi surat berharga termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan dalam bentuk apapun. Kemudian yang keenam adalah dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan grose risalah lelang.
Yang ketujuh, dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari 5 juta rupiah, yang menyebutkan penerimaan uang atau berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan. Kemudian yang kedelapan, yaitu dokumen lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Saya Yusri Andra Al-Fahmi NIM 045 akan menyampaikan materi tentang objek bea materai. Yang pertama, yaitu dokumen yang terkait lalu lintas orang dan barang, yang meliputi surat penyimpanan barang, konsumen, surat angkutan penumpang dan barang, bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang, surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim, surat-surat lainnya yang dapat disamakan dengan surat-surat di atas, contohnya surat titipan barang dan surat utang. Yang kedua, setelah bentuk ijazah, termasuk dalam pengertian ijazah adalah surat tanda tamat belajar, tanda lulus, surat keterangan telah mengikuti pendidikan, latihan khusus dan penataran. Yang ketiga, tanda terima pembayaran gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan dan pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja serta surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran itu. Yang keempat, tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah, bank dan lembaga lainnya yang ditunjuk oleh negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Yang kelima, kwitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu yang berasal dari kas negara, kas pemerintah daerah, bank dan lembaga lainnya. Yunianida NIM 12402193024. Di sini saya akan membacakan mengenai tarif bea materai. Yang pertama yaitu tarif bea materai 10.000. Dokumen yang merupakan objek pajak atau sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai. Dikenai bea materai dengan tarif sebesar 10.000. Biasanya, batas nilai nominal dokumen yang dikenai bea materai sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 3 ayat 2 dapat diturunkan atau dinaikkan sesuai dengan kondisi perekonomian nasional dan tingkat pendapatan masyarakat. Yang kedua yaitu tarif bea materai 6.000. Tarif bea 6.000 ini dikenakan atas dokumen yang pertama, surat perjanjian dan surat-surat lainnya, antara lain surat kuasa, surat hibah, dan surat pernyataan. Yang kedua yaitu akta-akta notaris termasuk salinannya. Yang ketiga yaitu akta-akta yang dibuat pejabat pembuat akta tanah atau PPAT termasuk rangkap-rangkapnya. Yang keempat, surat yang memuat jumlah yang mempunyai harga nominal lebih dari 1 juta. Yang kelima, surat-surat berharga seperti wesel, promes, yang harga nominalnya lebih dari 1 juta. Yang keenam yaitu efek dengan nama dan dalam bentuk apapun sepanjang harga nominalnya lebih dari 1 juta. Yang ketujuh yaitu dokumen-dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan. Yang ketiga yaitu tarif bea materai 3.000 dikenakan atas dokumen yang pertama, surat-surat yang memuat jumlah uang mempunyai nominal lebih dari 250.000 tetapi tidak lebih dari 1 juta. Yang kedua, surat-surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep yang harga nominalnya lebih dari 250.000 tetapi tidak lebih dari 1 juta. Yang ketiga yaitu efek dengan nama dan dalam bentuk apapun sepanjang harga nominalnya lebih dari 250.000 atau tidak lebih dari 1 juta. Yang terakhir yaitu cek dan biljet giro dengan harga nominal berapapun. Selanjutnya, penggunaan bea materai pada saat terutang. Saat terutang, bea materai memiliki beberapa ketentuan. Yang pertama, dokumen yang dibuat oleh satu pihak adalah pada saat dokumen itu diserahkan dan diterima oleh pihak untuk siapa dokumen itu dibuat. Jadi bukan pada saat ditandatangani, misalnya kwitansi ataupun cek. Yang kedua, dokumen yang dibuat oleh lebih dari satu pihak adalah pada saat dokumen itu telah selesai dibuat.
yang ditutup dengan pembubuhan tanda tangan dari bersangkutan, misalnya surat perjanjian atau surat jual beli. Yang ketiga, dokumen yang dibuat di luar negeri adalah pada saat digunakan di Indonesia. Bea materai yang terutang dilunasi dengan cara pematerian berikutnya. Adapun untuk cara pelunasan bea materai terdapat beberapa tahap. Yang pertama, dengan menggunakan benda materai yaitu materai tempel dan kertas materai. Yang kedua, dengan cara lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yaitu melalui mesin teran. Penggunaan mesin teran ini membubuhkan tanda tangan dengan bea materai lunas lebih hemat, bisa menghemat waktu dan biaya. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.